life could be a dream. Life could be a dream. Do 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 bip, a bip, a dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Saya sekarang berada di Masjid Al-Jabar. Seraya menunjukkan suasana pagi hari di Masjid Al-Jabar ini, saya akan menerangkan mengenai undang-undang hukum dan hakim. Berbicara mengenai kedudukan undang-undang hukum dan hakim, maka terdapat beberapa aliran hukum yang secara umum digolongkan menjadi 6 aliran hukum. Yang pertama terdapat aliran hukum, aliran legisme dengan tokohnya Dr. Friedrich dari Jerman dan Van Swinderen dari Belanda. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang, yang berarti hukum identik dengan undang-undang itu sendiri, sehingga hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, dalam melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan undang-undang itu. Aliran ini berkeyakinan bahwa persoalan sosial akan selesai dengan undang-undang. Contohnya yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia yang harus dijalankan tanpa interpretasi tambahan. Aliran ini berdasarkan pada teks undang-undang secara literal. Misalnya pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang kepastian hukum yang adil. Kemudian terdapat aliran Breguet's Jurisprudence yang ditokohi oleh Rudolf von Jhering. Aliran ini telah memberikan kebebasan kepada hakim daripada aliran legisme. Hakim tidak perlu terikat pada isi undang-undang, tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang. Contohnya yaitu adalah penggunaan teori hukum murni oleh Hans Kelsen yang mendasarkan interpretasi hukum hanya pada norma hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan faktor eksternal. Prinsip ini tercermin dalam sistem hukum kodifikasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana penafsiran hukum lainnya didasarkan pada norma-norma hukum tertulis. Yang ketiga terdapat aliran Friedrich School atau Friedrich Scale yang ditokohi oleh Hermann Kuntelerich, Eugen Enrich, dan Oskar Bülow. Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Lahirnya aliran ini justru karena melihat kekurangan-kekurangan dari aliran legisme yang ternyata tak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan. Aliran ini merupakan aliran yang bebas, yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Aliran ini beranggapan bahwa hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Ini disebabkan pekerjaan hakim adalah menciptakan hukum. Jadi contohnya sendiri yaitu adalah hakim dalam memutus kasus perdata yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang, seperti kasus hak atas air untuk irigasi daerah tertentu, di mana terdapat dasar hukum sendiri yaitu adalah pasal 5 ayat 1 nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberikan kebebasan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Yang keempat yaitu mengenai aliran Reich-Finding yang ditokohi oleh Thomas Aquinas dan juga Paul Scholten. Aliran ini merupakan aliran di antara kedua aliran, yaitu aliran legisme dan Freiberg. Aliran ini tetap berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme.
karena hakim juga mempunyai kebebasan. Tetapi kebebasan ini tidak seperti kebebasan Freiheitsberechtigung. Hakim mempunyai kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas. Aliran ini bahwa hakim itu benar-benar sebagai pencipta hukum atau judgment law. Setiap keputusannya berdasarkan keyakinannya merupakan hukum. Dengan demikian, jurisprudensi merupakan hal penting yang dianggap primer, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder. Yang terdapat contohnya yaitu hakim memutus perkara dengan kombinasi penggunaan undang-undang tertulis dan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat, seperti kasus warisan adat yang berbeda dengan ketentuan hukum perdata, yang dimana dasar hukumnya sendiri itu adalah pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepastian hukum yang adil serta asas keadilan yang menjadi tujuan hukum. Kemudian terdapat aliran sosiologis Reskull yang ditokohi oleh Augutin, Purvich, dan juga Volkov, yang dimana aliran ini beranggapan bahwa undang-undang tetap harus dihormati. Memang benar hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, tetapi kebebasan tersebut terbatas dalam kerangka undang-undang. Hakim hendaknya mendasarkan putusan-putusannya pada peraturan-peraturan perundang-undangan, tetapi tidak kurang pentingnya supaya putusan-putusan itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap asas-asas keadilan, kesadaran, dan juga perasaan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat. Dan hanya seperti itulah yang dapat disebut hukum yang sebenarnya. Yang bisa saya gambarkan contohnya yaitu adalah pengadilan menggunakan pertimbangan sosiologis untuk memutuskan perkara. Contohnya adalah penerapan keadilan restoratif dalam kasus pidana ringan, yang dimana terdapat dasar hukum yang dapat menggambarkan aliran ini yaitu adalah pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat dilakukan secara sederhana, cepat, dan juga dengan biaya yang ringan. Yang terakhir atau yang keenam adalah tentang aliran Open System van Utrecht atau sistem hukum terbuka yang ditokohi oleh Paul Scholten, yang beranggapan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang dimana semua peraturan itu saling berhubungan, yang satu ditetapkan oleh yang lain, bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat disusun secara mantik dan untuk yang bersifat khusus dapat dijadikan aturan-aturan umumnya, sehingga sampailah pada asas-asasnya. Tetapi tidaklah berarti bahwa dengan bekerja secara mantik semata-mata untuk tiap-tiap hal dapat dijadikan putusan hukumnya. Sebab di samping pekerjaan intelek, putusan itu selalu didasarkan pada penilaian yang menciptakan sesuatu yang baru. Yang bisa saya gambarkan contohnya mengenai hakim memutuskan kasus yang berkaitan dengan teknologi baru seperti pelanggaran privasi digital dengan mengacu pada prinsip hukum yang fleksibel dan tidak kaku. Dalam aliran ini bisa saya berikan contoh dasar hukumnya yaitu pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan independen untuk penyelenggaraan peradilan. Dalam hubungan ini tidak boleh kita pandang bahwa badan perundang-undangan pekerjaannya membentuk hukum dan hakim hanya mempertahankannya semata-mata, atau bahwa badan perundang-undangan adalah tegas. Sedangkan lebih tepat untuk dirumuskan bahwa pada bagian perundang-undangan adalah kebebasan yang lebih primer, sedangkan pada hukum adalah keadaan yang terikat yang lebih primer itu. Dan badan perundang-undangan dalam bentuk hukum yang baru itu terikat untuk membentukkan kontinuitas yang lama, sedangkan hakim dalam mempertahankan hukum itu turut menambahkan sesuatu yang baru seraya mendapatkan hubungan yang telah ada. Dari gambaran tersebut bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa hakim adalah terikat. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam materi yang saya sampaikan. Saya kasih bonus saja suasana pagi hari di Masjid Al-Jabar ini.
Sekian saja dari saya mengenai materi undang-undang hukum dan hakim yang telah saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kekurangan dikarenakan cuaca sekarang sedang lumayan gerimis dan anginnya juga lumayan kencang sehingga saya mendekatkan wajah saya terlalu dekat dengan kamera. Terima kasih telah menonton Ibu dan juga rekan-rekan semua. See you next time. Selamat berlibur panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!